Kita sudah bergabung dengan Mas Sekjen Helmi Faisal Zaini. Wah, ini sudah bergabung nih Pak Sekjen ini. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Gus kabar, Ulil, Pak? apa kabar Gus Ulil? Mantap. Makin berkibar terus. Mantap ini. Yuk, kita teruskan. Oke, ini Pak Sekjen sudah bergabung bersama kita dan beberapa waktu lalu kita mengikuti semua ya Pak ya tentang perkembangan apa yang terjadi di Perancis, tentang blasphemy dan seterusnya. Saya ingin nanya pendapat originalnya Pak Sekjen ini tentang hal itu. Bagaimana melihat dan menafsir kejadian-kejadian itu? Silakan Pak. Ya, ada pendapat original, ada yang imitasi juga nih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kita hormati Gus Ulil Absar Abdallah, Allahu Akbar. Masya Allah, ini senior saya, guru saya ini. Saya pernah tinggal bareng bersama Gus Ulil di 164. Kang Aziz, Kang Syafiq Alilha, Kang Rojali, dan seluruh yang hadir. Tahadus binikmah, alhamdulillah bisa silaturahim bersama teman-teman yang luar biasa. Selama ini banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sore hari ini kita diskusi soal Islam dan penghinaan atau penistaan. Saya akan mulai dari, ya karena Gus Ulil pakai slide, saya juga pakai slide lah. Quran itu sudah merekam sejarah di mana Nabi mendapat perlakuan-perlakuan yang kalau hari ini kita sebut dengan penghinaan ataupun penodaan atau penistaan. Digambarkan dalam berbagai macam surat bahwa Nabi pernah dituduh sebagai penyair, pernah dituduh sebagai seorang dukun, pernah dituduh sebagai seorang tukang sihir, pernah dituduh sebagai orang gila, dan seterusnya. Ini diabadikan semua dalam Quran. Dan bagaimana kemudian kita merespon seluruh peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu, bagi kita kalangan Islam, khususnya warga Nahdliyin, tentu berlaku apa yang dalam Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul itu adalah suri tauladan yang terbaik bagi kalian semua untuk dijadikan contoh tentunya. Nah, saya ingin langsung ke slide terakhir dulu, Mas Rojali. Ternyata dalam buku Berangkat dari Pesantren, karangan Ki Haji Saifuddin Tjuhri yang diterbitkan oleh LKIS, ternyata ini pernah tercatat ya sejarah di mana Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ya, dalam pidato Muktamar ke-15 di Surabaya itu menyampaikan bahwa hari-hari ini kita menghadapi satu situasi yang tidak mengenakan, ya, di mana penghinaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW itu sudah beredar luas ya, di berbagai macam kalangan, sehingga sampai NU pernah mengusulkan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk menerapkan satu pasal penodaan agama. Dan ketika itu tidak disetujui. Kemudian Hadratus Syekh menyampaikan bahwa kini tinggal kita hanya bisa mengadu kepada yang maha mendengar. Ini saya kira ini bisa kita mulai dari sini, ya, apa yang terjadi hari-hari ini. Dan bisa ke slide nomor 2, Mas Rojali. Saya menyampaikan di sini proses dari jejak sejarah ya, soal hukum positif negara terhadap adanya penodaan agama. Itu ternyata pernah diusulkan ketika zaman Bung Karno ya, tahun 65, yang dikeluarkan waktu itu melalui ketetapan Presiden nomor 1 PNPS tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang kemudian pada zaman Orde Baru
Ini lahirlah menjadi undang-undang. Kemudian kita tahu bahwa pasal 165 itu menjadi pasal Hadse Artikelen, pasal karet, yang justru digunakan oleh Orde Baru untuk memberangus kebebasan berpendapat. Nah, lalu ketika pertemuan dengan Presiden Jokowi yang mengundang tokoh lintas agama dari berbagai macam agama, meminta pendapat terkait dengan perkembangan mutakhir, di mana Presiden Prancis menyatakan bahwa dunia Islam sekarang ini mengalami satu krisis, dan kemudian pernyataan Macron ini menimbulkan ketersinggungan dari banyak negara, dan saya kira Pak Jokowi tentunya sebagai kepala negara, sebagai presiden dari sebuah negara yang kita kenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tentu tidak ingin kehilangan start dari Erdogan, yang dalam pernyataan-pernyataannya sudah terdepan dan memimpin, seolah-olah suara kebangkitan dari Islam dunia adalah Erdogan. Maka dalam kesempatan itu kita juga sampaikan kepada Presiden Jokowi, ada 4 hal yang kita sampaikan. Yang pertama, bahwa saya kira pernyataan Macron itu cenderung tendensius dan cermin dari Islamofobia yang luar biasa. Mungkin ini tadi Mas Ulil sudah mengupasnya dengan sangat baik, ya, meskipun sebetulnya ada persoalan dalam negeri ya, yang mencoba menjadikan momentum ini sebagai papan lompat untuk melakukan konsolidasi. Nah, jadi yang pertama adalah komitmen kita untuk menyampaikan sikap tegas pemerintah Indonesia soal apa yang harus dilakukan. Nah, pernyataan yang kedua yang kita sampaikan juga adalah bahwa memang disepakati oleh kita pendapat-pendapat yang masyhur ya, bahwa rupa ataupun penggambaran tentang Nabi itu adalah sebuah larangan kalau kita gambar, baik dalam bentuk karikatur dan lain sebagainya. Maka seluruh agama-agama di dunia ini harusnya menghormati setiap ajaran dari suatu agama. Tidak bisa kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan seterusnya, ini dikonotasikan dengan kebebasan orang untuk mengganggu ataupun mengusik ajaran dari suatu agama. Nah, yang ketiga, kita sampaikan juga bahwa mari kita tidak jadikan momentum ini sebagai pecah belah. Ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan pendapat kita dengan baik. Ya. Saya sendiri agak heran juga ini kalau Mas Ulil misalnya punya tas Louis Vuitton, tasnya dibakar itu. Daripada dibakar, boikot, kasihkan saya aja Mas Ulil ya. Jadi apakah sikap boikot itu cermin dari suara kebangkitan Islam ataupun salah satu cara protes yang baik? Ini saya kira perlu kita diskusikan. Karena kalau kita, kan sekarang ini sedang viral di mana-mana. Kalau Nabi memang profil contoh yang terbaik, tapi kita kan bukan Nabi. Jadi kalau kita boleh melakukan apapun. Lalu untuk apa adanya ajaran, adanya risalah kepada kita semua? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahkan disampaikan di situ wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau ada perbedaan pun harus diselesaikan dengan baik. Nah, apakah boikot itu adalah salah satu yang disyaratkan sebagai cara yang terbaik dalam menyelesaikan perbedaan? Menurut saya ini juga sesuatu yang mari kita semua sama-sama rumuskan. Nah, jadi 4 hal terkait dengan protes kita kepada Prancis, kemudian yang kedua adalah menghormati setiap ajaran agama, ya. Yang ketiga adalah kita tidak terpancing, ya. Yang keempat adalah tampaknya kita harus terus-menerus membangun dialog, ya. Dan menyampaikan dialog antar peradaban ini. Bagaimana misalnya masyarakat di Amerika, di Eropa juga tidak Islamofobia. Ya. Maka tugas ini menurut saya adalah bagian dari tugas kolektif kita. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Ya. Dan saya sebetulnya lebih banyak mau dengar
Mas Ulil aja nih, karena sudah kangen lama ketemu ini. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti, poinnya menarik nih, kita harus membangun dialog. Jangan-jangan memang proses integrasi antara nilai besar tadi yang disampaikan tentang nilai Perancis dan Islam sendiri perlu bantuan gaya Islam Nusantara ini kan. Jadi perlu disampaikan barangkali bahwa lanjutan diskusi kita nanti, Islam and Blasphemy, ada seri yang ketiga yang akan menghadirkan juru bicara kedutaan Perancis di 164 Channel hari Senin besok. Jadi Senin besok. Wah. Ini Gus siap. Ulil harus hadir lagi di sini. Nanti saya nonton aja. Jadi ini berseri. Oke, kita lanjutkan.